Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video di bawah ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang 5 kisah misteri dari jam gadang. Di setiap kota besar di Indonesia pasti memiliki landmarknya masing-masing. Seperti Malioboro yang ada di Yogyakarta dan Tugu Monas yang ada di Jakarta. Nah, Indonesia juga masih memiliki landmark yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu yang terdapat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yaitu Jam Gadang. Nah, Jam Gadang itu sendiri berasal dari bahasa Minang, yaitu gadang, artinya besar. Nah, Jam Gadang itu dibangun pada tahun 1926. 1926 berarti udah 94 tahun ya. Iya 94 tahun, kurang lebih ya 94 tahun. Nah, jam gadang itu sendiri tinggi jam gadang itu sekitar kurang lebih 26 meter. 26 meter berapa ya tingginya? Lumayan tinggi ya. Nah, luas dari jam gadang itu sendiri 13 kali 14 meter, bukan sentimeter, maaf, meter. Nah, jadi jam dari jam gadang itu memiliki diameter 80 cm. Nah, jam gadang itu kado dari Ratu Belanda untuk sekretaris Kota Bukit Tinggi yang yaitu Rockmaker. Nah, jam gadang itu sendiri didesain oleh Yazid Rajo Mangkuto dan Sultan Gigi Ame yang itu berarti pada zaman Belanda ya. Kalau 1926 berarti kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, peletakan batu pertama oleh putra Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Nah, jam gadang itu siapa sih yang nggak tahu jam gadang? Pasti semua orang yang di Indonesia udah tahu ya jam gadang. Nah, saya sendiri juga udah pernah ke jam gadang dan juga udah pernah masuk ke dalam jam gadang sampai ke atas. Nah, buat masuk itu aja kita susah payah loh. Itu aja kemarin kita ada berempat, aku sama teman-teman ya. Buat masuk itu aja prosesnya panjang. Itu aku masuk ke dalam sana waktu tahun 2017 akhir kalau nggak salah ya. Jadi belum pandemi, jadi boleh lah ya. Itu sebelum sekarang kan udah bagus itu tamannya. Itu masih yang lama 2017. Nah, itu buat masuk ke sana kita lewat lewat pintu depan kan. Nah, itu ditanyain dulu, minta izin, tapi nggak diizinin. Untungnya temennya tante aku punya orang berpangkat lah, keponakannya wali kota Bukit Tinggi, makanya kami bisa masuk sampai ke atas. Nah, jam gadang itu berapa, aku lupa ya, udah 2017, sekarang udah 2020, udah 3 tahun yang lalu. Jadi aku lupa berapa tingkatnya biar sampai ke atas. Nah, cuman kalau udah di atas kita tuh kayak bisa ngelihat pemandangannya bagus gitu. Kayak kita bisa ngelihat yang pasar atasnya gimana, kayak bangunan-bangunannya. Nah, lagian kalau kita ke atas itu juga orang-orang tertentu juga bisa masuk, nggak bisa kayak kita mau berwisata ke Bukit Tinggi terus kita mau masuk ke jam gadangnya, nggak bisa seenaknya kita. Jadi kita harus minta izin dulu, kalau dikasih izin nah baru kita bisa masuk. Kalau kita mau masuk seenaknya kita nggak bisa. Nah, satu lagi, kita kan mau ke atas itu kan jenjangnya aja bukan dari jenjang kayak dari besi, kayak dari besi gitu. Gimana cara ngejelasinnya? Pokoknya jenjangnya itu kayak dari besi. Ya emang dari besi sih, bukan kayaknya. Dari besinya itu kayak jarang-jarang ya, kayak nggak rapat. Jadi renggang-renggang kayak gini ya. Jadi kalau kita jalan, kalau kita pakai heelsnya yang kayak telunjuk gitu yang runcing, itu bakalan nancep ke jenjangnya, jadi susah. Jadi kalau kita mau naik ke sana, kalau seandainya kita punya orang dalam, kita kan bisa masuk. Jangan pakai heels, jadi pakai sandal biasa aja biar gampang ke atas. Lagian jenjangnya juga kecil, pas buat badan kita aja. Kalau kita gendut kayaknya bakalan susah deh ke atas. Nah, itu pas kita di dalam, kita cuman bakal nemuin yang lantai pertama itu yang
buat orang apa ya, kayak kayak pengumuman gitu kayak operatornya. Nah yang lantai kedua itu kita udah naik ke atas kan, naik ke atas masih biasa-biasa aja. Nah yang ketiga itu berarti 4 apa 5 ya, lupa. Yang ketiga itu kita udah nemuin itu yang, nah ntar ya aku kasih lihat videonya. Nah kita bakalan nemuin kayak gini, ada jenjang, terus kita kayak nemuin besi. Aku juga nggak terlalu perhatiin ya, waktu itu sibuk ngevideo-videoin gak jelas. Nah jadi kita bakalan ngeliat itu. Nah terus jarumnya itu dari dalam, nggak dari dalam sih, kayak bayangan-bayangannya aja, emang besar. Itu aja aku kaget ya waktu ke sana, nggak nyangka bisa masuk. Bahkan orang-orang pada nanyain kenapa bisa masuk ke sana. Nah aku juga nggak tahu, alhamdulillah aku bisa masuk ke sana. Nah waktu nyampe sampai di atas itu ya saking senengnya ya selfie, tapi ya agak-agak takut. Nah bagian depannya itu, bagian depan apa sama aja ya, depan belakang samping kiri kanan sama aja. Nah jadi kita muter-muter kan, muterin jamnya yang di atas. Ya bangga gitu, siapa yang nggak bangga, kita bisa naik ke atas, orang aja susah naik ke atas. Nah kita bisa naik ke atas tanpa ya dibantu sih, untungnya ada teman yang bisa ngebantuin. Nah sampai di atas itu ya biasalah kalau perempuan kalau udah ngeliat pemandangan apalagi udah sampai di atas ya foto-foto. Nah cuman ya bangunannya itu ya kayak bangunan lama, bukan lama sih, dalamnya kayak bangunan lama. Jadi kayak rada-rada takut gitu pas mau balik ke bawah, pas mau turun itu kayak takut gitu. Kan kita nggak boleh lama-lama di atas, berapa menit ya dikasih waktu, 10 menit apa 20 menit, pokoknya sekitar segitulah, sekitar 15 menitan kurang lebih. Nah pas mau turun itu susah, soalnya kan tangganya itu kecil, sekitar setengah meter lah, semeter nggak nyampe, setengah meter. Nah sekitar setengah meter itu kan susah, licin juga kan, takutnya ntar malah jatuh. Nah jadi hati-hati. Nah pas turun itu susah, sempit. Nah alhamdulillah sampai bawah dengan selamat. Nah orang-orang pada nanyain kan pas nyampe bawah, kok bisa naik ke atas kak, gimana caranya kak gitu. Nah dibantuin sama teman, kata aku kan, aku juga bingung mau jawab apa gitu kan. Nah pas udah nyampe turun di bawah ya bahagia dong, bangga bisa naik ke atas. Ya lupa oh ya sekarang aku apa ya, kayak udah kalau mau ceritain tentang jam gadang ya nggak bakalan cukup waktunya. Nah sekarang kita akan masuk ke intinya aja ya. Kita akan membahas 5 kisah misteri dari jam gadang. Nah yang pertama itu lorong bawah tanah tersembunyi ya, kayak apa ya, lorongnya itu seperti lorong itu. Aku kesana itu waktu aku kecil kelas berapa ya, aku udah lupa tahun berapa sih. Nah kayak lubang Jepang yang seingat aku ya, aku udah lama juga kan gak masuk, itu pun masuk waktu kecil. Lorongnya itu ya kayak jam gadang, maaf aku salah. Lubang Jepang. Nah jadi di dalamnya itu ya kayak gini, kayak lorong gitu, tapi kayak tanah atau apa ya, tapi kayaknya padat gitu, kayak udah di semen gitu ya, tapi dingin hawanya, kayak dindingnya aja dingin. Nah terus kalau kita masuk ke dalam itu kita bisa tembus ke Ngaresiano. Nah Ngaresiano itu kan ngare yang ada di Bukit Tinggi ya. Nah kalau kita ke dalam waktu aku masih kecil ya, pasti kita bakalan nemuin kayak kerangka-kerangka manusia yang tulang belulangnya masih ada. Mungkin itu kerja waktu membuat waktu bikin apanya kali ya, lubang Jepangnya ya, atau yang bersembunyi di sana, atau penjajahan waktu masa penjajahan. Jadi dia lari ke sana terus dia meninggal, terus dia udah membusuk di sana, makanya ada kerangkanya di sana. Nah yang kedua itu, nah ini uniknya, jam gadang ini bukan dibuat dari, kalau kayak sekarang bangunan-bangunan itu kan dibuat dari semen, materialnya semen terus pakai besi-besi. Nah ini enggak, materialnya itu terdiri dari kapur, pasir putih sama putih telur. Nah coba bayangin
putih telur, berapa banyaknya, berapa butir telur yang habis tuh ya buat bikin jam gadang itu setinggi itu 26 meter, bayangin aja. Sedangkan zaman kalau putih telur buat setinggi itu, aduh pusing ya, nggak usah kita pikirin. Lagian kalau kita pikirin juga nggak bakalan kepikir sama kita berapa banyaknya ya. Nah, jadi aku juga baru tahu ya kalau putih telur itu bisa buat melekat gitu ya, buat jadi pelekat pada zaman itu. Nah, jadi itu uniknya, dia nggak pakai semen. Nah, dia pakai cuman bermodal kapur, putih telur sama pasir putih. Nah, jadi makanya aku juga bingung sampai sekarang gimana bisa bisa bikin bangunan kayak gitu ya dari putih telur. Nah, ya udahlah, nggak usah kita pikirin ya. Terus yang ketiga itu, kalau kita ke sana ke jam gadang terus kita ngelihat ya ke jamnya, itu angka pasti kita kayak bertanya-tanya. Aku aja sampai sekarang kayak masih bingung. Kenapa angka 4-nya itu kan, sedangkan satunya Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Nah, 4-nya kayak gini. Seharusnya kan kalau Romawinya itu kan 1V. Nah, ini beda. 1 satunya udah 4. Nah, jadi kalau aku baca artikel terus ada juga kan menurut apa? Nah, jadi angka 4-nya itu ada yang sebagian orang-orang di sana bilang ya. Jadi angka 4 itu korban yang pembangunan itu, jadi dia pakai tumbal. Nah, tumbalnya itu ada 4, makanya itu tandanya. Nah, jadi aku juga nggak tahu persis kenapa angka 4-nya itu kayak gitu ya. Tapi juga ada yang bilang 4-nya itu pada masa sebelum sebelum kita merdeka, emang Romawi kuno itu 4-nya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau yang setahu kita angka Romawi 4 itu kayak 1 sama V ya. Nah, jadi pada zaman Romawi kuno 4-nya emang kayak gitu, tapi juga kita nggak tahu ya. Nah, yang ketiga itu tadi udah ketiga ya, berarti yang keempat ya. Yang keempat, ornamennya itu sudah 3 kali dirubah. Ornamennya itu yang atapnya itu yang kan jam gadang. Nah, kayak gini ya jam gadangnya ya. Jadi atasnya itu udah 3 kali dirubah. Yang pertama itu kan waktu pembangunan yang asli ya, yang aslinya yang tahun 1926. Tahun berapa? 1926. Nah, jadi pada tahun yang pertama itu, yang pas tahap pertama itu kayak gini. Nah, pada masa penjajahan Belanda. Nah, di atasnya itu kayak di atasnya itu ayam jantan. Di atasnya ayam jantan, kan bisa lihat sendiri ya kalian. Nah, jadi ayam jantan yang menghadap arah ke timur. Nah, setelah kita udah bebas dari Belanda, kita dijajah lagi kan oleh Jepang. Nah, pas penjajahan Jepang itu diganti lagi. Yang itu yang tahap kedua, berarti ya diganti lagi kayak yang ya kayak gini, kan bisa dilihat sendiri kan pada penjajahan Jepang itu kayak kelenteng gitu ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah kita merdeka pada 1945 kita merdeka. Nah, kita bebas dari Belanda dan Jepang, berarti kita udah merdeka. Nah, itu jam gadang ini diganti dengan kayak adat Minang gitu kan, dia kan berada di Minang. Nah, jadi diganti dengan kepalanya itu kayak Minang gitu, rumah adat kayak gonjong-gonjong gitu. Nah, kan kayak gini bagus kan, daripada kayak Jepang sama Belanda dulu, nggak bagus. Nah, yang kelima, ini yang uniknya, mesinnya itu cuman ada di jamnya ini, bukan jamnya ya, jam banyak ya di rumah, pasti di rumah kalian semua pasti ada jam. Nah, bedanya jam ini mesin yang di dalamnya itu cuman ada 2 di dunia. Nah, kalian harus bangga, cuman di Indonesia sama di Inggris yang ada di London. Nah, yang pertama itu ada di Big Ben London. Nah, Big Ben London itu kalau kita perhatiin kan Big Ben London itu sama yang di
jam gadang Bukit Tinggi hampir-hampir mirip loh. Aku kadang merhatiin, cuman beda yang di atasnya aja, ornamen atasnya. Kalau yang di bawahnya juga hampir-hampir mirip. Nah, namanya juga kita kan dari dikasih sama hadiah sama ratu Belanda. Nah, mungkin aja dia ngikutin yang Big Ben, kan kita nggak tahu. Nah, itu Big Ben sama jam gadang Bukit Tinggi aja yang punya mesin jam yang di dalamnya itu. Seharusnya kita sebagai orang Minang atau apa ya, orang Indonesia yang punya jam gadang, kita harus bangga. Nah, soalnya negara-negara lain nggak punya selain London sama Indonesia. Nah, jadi kita itu harus bangga banget ya punya itu. Teman-teman semuanya yang belum pernah ke Bukit Tinggi, segera deh ke sana. Bukit Tinggi itu bagus. Aku aja pernah tinggal di Bukit Tinggi berapa lama ya. Itu kota tercinta pokoknya. Padahal aku bukan orang sana, tapi aku udah kayak apa ya? Gak pengen gitu pindah dari sana, pengennya nginep tinggal di sana terus. Saking bagusnya, saking indahnya Bukit Tinggi. Nah, satu lagi ya, kalau kita ke Bukit Tinggi itu kita kan ada jalan-jalan ke Jam Gadang, kayak banyak destinasi wisata yang lain di sana yang ada di Bukit Tinggi. Nah, jangan lupa kita makan nasi kapau, enak. Nah, apa lagi ya? Nah, terima kasih udah nonton aku. Ditunggu komentarnya buat teman-teman yang asli orang Padang, yang asli orang Bukit Tinggi. Kalau aku ada salah atau ada yang kekurangan atau aku ada salah-salah kata, ada salah apa gitu ya. Nah, atau ada yang kurang, bisa komen di bawah, bantu aku. Namanya aku juga baru belajar. Nah, jadi terima kasih. Ditunggu. Jangan lupa like and subscribe-nya, terus komentarnya di bawah. Terima kasih.